Jadi pas rambutnya tuh disisir, adalah tuh kan biasa rambut kita tuh kusut nyangkut kan sisir. Nah, jadi rambutnya Elizabeth ini ketarik lah, nggak sengaja pas pelayannya tuh nyisir. Marah lah dia tuh kan, diambil sisirnya, dipukulnya. Halo Ces, ketemu lagi sama aku Ovi Kantale ya. Sebelumnya aku mau ngucapin terima kasih untuk kalian yang sudah klik video ini. Nah, di video kali ini aku akan ngebahas seorang bangsawan atau seorang ratu yang selama ini banyak dikenal orang. Kalau ratu itu kan pasti dermawan, cantik, baik hati, dan rupawan. Nah, gimana tentang ratu yang satu ini? Ratu ini bernama Elizabeth Bathory yang dikenal banyak orang, tapi bukan karena kebaikannya, dermawannya, tapi dikenal sebagai ratu bangsawan terkejam, bahkan masuk di Guinness World Record bahwa dia ini telah membunuh sebanyak 650 orang. Elizabeth Bathory ini lahir dari keluarga bangsawan yang kaya raya dari Hungaria. Elizabeth Bathory ini lahir kisaran tahun 1560 atau 1561-an lah di Nyírbátor, kerajaan Hungaria. Elizabeth Bathory ini putri dari pasangan George Bathory dan Anna Bathory. Nah, jadi Elizabeth Bathory ini ternyata anak dari hubungan saudara kandung. Jadi ini anak dari hubungan incest saudara kandung yang terlahir di kerajaan Hungaria. Nah, Elizabeth Bathory ini dari kecil dia mengidap epilepsi karena hubungan sedarah itu, Ces. Jadi bayangan kalian nih, Elizabeth Bathory ini kan putri dari raja atau kerajaan yang kaya raya, itu pasti dia mendapatkan pendidikan yang bagus, status sosial yang bagus, bahkan harta kekayaannya pun berlimpah. Tapi nggak seindah yang kalian bayangkan, Ces. Jadi Elizabeth Bathory kecil ini tumbuh di lingkungan yang sangat keras dan peraturan yang dijalaninya pun sangat ketat, Ces. Jadi nggak bebas aja kayak kita gitu nih, Ces. Bisa main kelereng kah, main layangan sama teman-teman pada umumnya. Dia saat masih kecil ini sudah ditekan atau diajarkan keluarga Bathory dengan aliran satanisme atau sihir, Ces. Nah, dibalik penyakit epilepsi yang diidap Elizabeth kecil, ini dia menjalani pengobatan yang sangat mengerikan, Ces. Jadi ya, Ces, pada zaman dahulu di Hungaria, pengidap epilepsi ini obatnya tuh dipercaya adalah darah dari orang yang tidak mengidap epilepsi. Darahnya itu diambil dan dioliskan di bibir Elizabeth kecil. Bahkan nih katanya Elizabeth itu dipaksa untuk meminum darah orang atau darah yang sebagai obat tersebut. Tapi bukan tidak percaya, Ces, ada buktinya si Elizabeth ini nggak muncul gitu nih, Ces, gejala-gejala kejang-kejang atau epilepsi pada umumnya setelah melakukan pengobatan tersebut. Nah, selain itu, Ces, Elizabeth Bathory kecil ini dipaksa untuk menyaksikan siksaan-siksaan untuk warga-warga petani atau warga-warga kasta rendah yang katanya nih menjalani hukuman kalau dia misalnya mencuri barang-barang kerajaan atau tanaman-tanaman kerajaan. Nah, Elizabeth Bathory ini dipaksa untuk menyaksikan tindak kekerasan tersebut. Kasihan ya, masih kecil udah harus menyaksikan tindakan-tindakan kekerasan yang seharusnya nih dia nggak lihat atau dia tidak mengetahui. Jadi Elizabeth Bathory ini tumbuh sebagai gadis yang sangat keras juga, Ces. Nah, pada usia 10 tahun nih, Ces, bayangin usia 10 tahun yang kalian tuh masih 10 tahun masih dipaksa untuk tidur siang aja udah rasanya tertekan banget. Gimana sama Elizabeth Bathory ini yang dipaksa atau disuruh tunangan sama putra dari kerajaan sebelah karena urusan politik atau karena kepentingan politik kerajaan Hungaria atau tempat tinggal Elizabeth Bathory. Nah, jadi pada usia 10 tahun nih Elizabeth Bathory dijodohkan atau ditunangkan oleh Ferenc Nadardi, putra dari Baron Tamas Nadardi, Ces. Nah, jadi dia kan ditunangkan pada usia 10 tahun, tapi menikahnya pada usia 15 tahun ya, Ces. 5 tahun selang pertunangan itu terjadi, dan waktu itu pas pernikahan Ferenc berusia 19 tahun sedangkan Elizabeth 15 tahun. Nah, setelah menikah Elizabeth Bathory dengan Ferenc Nadardi ini, si Elizabeth
Bathory ini tetap memakai nama belakang keluarganya Ces, karena kasta dari Elizabeth ini lebih tinggi Ces dari Nadasdi. Nah bahkan tuh bisa gitu ya, si Elizabeth Bathory ini, namanya Bathory ini malah dipakai sama si reference Nadasdi Bathory gitu Ces. Nah selang beberapa tahun setelah mereka berdua menikah pada tahun 1578, Ferenc Nadasdi diutus sebagai komandan di Hungaria untuk melawan Kesultanan Utsmaniyah. Pada saat Ferenc Nadasdi nih kan ninggalin si Elizabeth untuk berperang, nah Elizabeth ini diutus untuk menggantikan kekuasaan si Ferenc Nadasdi tadi Ces, mengurus bisnis, keuangan negara, bahkan mengurus kesehatan masyarakat setempat Ces ya. Jadi si Elizabeth ini alih peran lah sebagai perannya si Ferenc Nadasdi tadi. Nah dalam pernikahannya itu Elizabeth Bathory ini memiliki 4 orang anak Ces ya. Terus nih kan dia tuh ditinggal berperang lah, kesepian lah si Elizabeth Bathory ini. Nah aslinya Elizabeth Bathory ini dia memiliki hasrat seksualitas yang tinggi Ces ya. Jadi si Elizabeth Bathory ini kan kesepian tuh, ditinggal lama sama suaminya. Nah timbullah tuh hasrat ingin berselingkuh dengan pria-pria lain. Bahkan bukan hanya pria Ces, si Elizabeth ini selingkuh sama bibinya sendiri. Bibi berarti perempuan dong ya. Jadi dia memiliki hubungan gelap dengan bibinya sendiri Ces. Nah setelah itu nggak cukup di perselingkuhannya aja Ces, si Elizabeth Bathory ini kan dia hasrat seksualnya sangat tinggi. Jadi dia juga menyiksa nih pelayan-pelayan, menggantung, menelanjangi, mencambuk demi memuaskan hasrat birahinya si Elizabeth Bathory ini. Selang bertahun-tahun kemudian nih, ternyata si Ferenc Nadasdi ini jatuh sakit Ces, dan pada tahun 1604 Ferenc Nadasdi ini menghembuskan nafas terakhirnya karena sakit. Pada waktu itu Ferenc Nadasdi berusia 48 tahun ya Ces. Nah bukannya si Elizabeth ini sedih, tuh biasa orang kalau ditinggal suami meninggal tuh kan pasti sedih berkabung. Si Elizabeth ini enggak Ces, dia makin menjadi-jadi Ces. Jadi dia ini hasrat seksualitasnya tuh makin tinggi. Terus dia tuh pada suatu hari dia tuh kan, nah biasalah kalian tuh pernah dengar kan puber kedua. Nah mungkin si Elizabeth ini ngalamin hal itu kali ya. Pada usia 40 tahunan si Elizabeth ini lagi sering-seringnya memuji-muji dirinya sendiri. Pada suatu ketika pas dia lagi ngaca atau lagi berhias diri sendiri, dia merasa kulitnya ini semakin keriput Ces. Nah biasa kan namanya orang kaya Ces, kalau kita tuh nyisir rambut nyisir sendiri habis mandi kan. Untung-untung kalau bisa ke salon bisa disisirin. Si Elizabeth ini kan pelayan banyak Ces. Nah waktu itu ada pelayan yang nyisir rambutnya. Kebetulan lah ini semua tuh gara-gara sisir. Jadi pas rambutnya tuh disisir, adalah tuh kan biasa rambut kita tuh kusut nyangkut kan sisir. Nah jadi rambutnya Elizabeth ini ketarik lah nggak sengaja pas pelayannya tuh nyisir. Marah lah dia tuh kan, diambil sisirnya, dipukulnya ke mukanya si pelayannya itu, terus berdarah kan mukanya pelayan ini, terus nyiprat gitu nah Ces di mukanya si Elizabeth Bathory ini. Dia tuh saking marahnya kan, terus dia tuh kembali ngaca. Nah ajaibnya yang dirasakan si Elizabeth ini Ces, pas dia ngaca itu kayaknya keriput yang dia rasa keriput tuh hilang. Terus dia tuh kayak awet muda Ces gitu. Nah kena darahnya si pelayan ini. Terus apa Ces yang dilakuin sama si Elizabeth Bathory ini? Elizabeth Bathory itu mengutus pelayan kepercayaannya yang bernama Dorca untuk memanggil pelayan yang tadi ini tambah disiksa Ces, karena si Elizabeth ini sebelumnya dipengaruhi sama Dorca. Oh iya tuh, kena darah perawan tuh kamu memang bisa awet muda, karena sebelumnya si Dorca ini memang penganut satanisme atau menganut ilmu-ilmu sihir gitu nah Ces, mempercayai ilmu-ilmu sihir. Nah jemputlah Ces pelayan yang tadi, dipotong sini nah Ces urat nadinya, terus dialirkan ke bak mandinya untuk dipakai mandi sama si Elizabeth Bathory. Nah setelah dia mandi nih pakai darah perawan pelayannya tadi, dia memang merasa makin muda, makin cantik dan makin bersinar Ces. Nah kebiasaan dari situlah dia makin yakin darah perawan itu bisa membuat dia awet muda Ces. Jadi dia tuh menjalani hari-hari selanjutnya dengan
melakukan tindak kekerasan, membantai pelayan-pelayannya. Nah, jadi pelayan-pelayannya itu dibantai kan Ces, ada yang dipotong urat nadinya, terus digantung jungkir gitu loh Ces. Jadi darah nadinya ini diarahkan ke bathtubnya Elizabeth sampai penuh, terus dia nyemplung deh ke situ, dia mandi itu pakai darahnya si pelayan yang perawan-perawan itu biar dia tuh lebih awet muda gitu nah Ces. Nah kan itu si pelayannya tuh mati kan Ces. Jadi si Elizabeth Bathory ini ngakunya pelayannya itu meninggal atas kecelakaan kerja. Itu waktu tuh masih dimakamkan secara keagamaan oleh pemuka agama di kerajaan tersebut. Tapi lama-kelamaan pemuka agama itu kemudian nggak mau lagi Ces membantu Elizabeth Bathory memakamkan pelayannya, karena yang dia rasakan makin lama tuh makin janggal, kok kecelakaan kerja terus korban ini makin bertambah Ces. Kemudian dia memutuskan untuk tidak lagi membantu Elizabeth Bathory untuk melakukan pemakaman tersebut. Kemudian Elizabeth Bathory ini menumpuk mayat-mayatnya di ruangan-ruangan tersembunyi untuk mengelabui misalnya para tamu nih Ces ya, kalau misalnya berkunjung ke kastilnya dia. Terus kan Ces, pelayan-pelayannya makin lama makin habis nih. Dia membuka lowongan fiktif untuk para gadis-gadis putri petani-petani di sekitar hunian kastil tersebut Ces. Imbalannya dengan gaji yang besar. Siapa yang nggak mau Ces kerja dengan gaji yang besar, apalagi kerjanya di kerajaan atau di kastil yang terkenal sangat kaya. Nah jadi putri-putri dari desa tuh datanglah untuk melamar pekerjaan di kastilnya Elizabeth Bathory. Sampainya di sana bukannya dipekerjakan, mereka ditawan dan dikurung gitu nih Ces, karena mereka mau dijadikan korban atau dijadikan tumbal kecantikan Elizabeth Bathory tadi Ces. Nah Elizabeth Bathory ini dibantu juga, selain sama Dorca, dia dibantu juga sama 3 orang pelayannya yang lain. Terus kan Ces, dari putri-putri bangsawan ini dijadikan korban kejahatan Elizabeth Bathory, mayatnya itu kan Ces di kastilnya udah penuh nih, mayat-mayat dari perempuan-perempuan yang jadi korbannya Elizabeth Bathory. Bingung kan tuh ditaruh di mana, jadi dilempar lah gitu-gitu aja Ces, dibuang ke hutan-hutan. Elizabeth Bathory dan pelayannya berharap tuh si korban-korbannya dimakan binatang buas, jadi dibuang gitu aja gitu nah Ces, buat makanan hewan buas di hutan belantara. Nah habis lagi tuh kan Ces, korban-korbannya dia yang ditawan di kurungan itu nggak kehabisan akal lagi Ces si Elizabeth Bathory ini. Elizabeth ini memutus pelayannya untuk menculik para gadis-gadis di desa Ces. Bahkan Elizabeth Bathory mengundang atau memberikan undangan untuk kerajaan-kerajaan lain menitipkan anak untuk belajar sopan santun atau etika di kerajaannya Elizabeth Bathory secara gratis. Nah tentu ini sangat diterima dengan antusias di beberapa kerajaan tersebut, karena kan kapan lagi bisa dididik oleh putri bangsawan kaya raya secara gratis, apalagi itu tentang sopan santun dan etika putri-putri kerajaan lain Ces. Nah jadi dikirimlah tuh kan putri-putrinya, ternyata mereka di sana juga sama nasibnya sama pelayan-pelayan yang tadi, ditawan di kerajaan Elizabeth Bathory, disiksa dan dibunuh, diambil darahnya untuk diminum dan dibuat mandi tuh sama Elizabeth Bathory. Terus kan Ces, ini kan udah mulai kedoknya kebuka karena dia ngambil kan putri-putri bangsawan. Nah tentu kerajaan-kerajaan ini jadi sorotan, anakku kemana nih, anakku kemana nih, anakku kemana nih. Nah lama-lama muncul kan tuh kecurigaan yang dituduhkan oleh Elizabeth Bathory, tapi kecurigaan itu nggak kepikiran gitu nih Ces, bahwa Elizabeth Bathory ini membunuh para gadis tersebut. Masih kayak kecurigaan angan-angan, diculik kah atau dipekerjakan jadi budak kah, masih kayak gitu. Nah pada suatu hari tuh kan ada seorang putri dari kerajaan lain yang ditawan ini berhasil kabur Ces. Dia tuh pintar gitu. Nah dia kabur, dia laris kencang-kencangnya menjauhi kastilnya Elizabeth.
Terus sampailah dia di rumahnya, dia melakukan pengaduan kepada orang tuanya langsunglah tuh bawa ke jalur hukum, memberitahukan bahwa perlakuan Elizabeth Báthory ini sangat tidak manusiawi, menawan dan menumbalkan para gadis-gadis di sana, Ces. Nah, kabar tersebut juga sampai di telinga Menteri Lutheran Iswan Magari. Nah, ini ditanyakan, Ces, sama keluarga Báthory, betulkah kejadian ini yang terjadi di kastilnya Elizabeth Báthory? Pada saat itu kan isu pembunuhan berantai yang dilakukan oleh Elizabeth Báthory dan pelayan-pelayan ini udah tersebar luas kan, Ces. Nah, jadi Raja Hungaria Matthias II ini mengutus Georgi Thurzo untuk melakukan penyelidikan atau investigasi di kerajaan atau kastilnya Elizabeth Báthory tadi, Ces. Nah, terus diserbukan tuh sama Georgi Thurzo kastilnya si Elizabeth Báthory ini, terus dilakukan penyelidikan sama anak buahnya Georgi Thurzo. Ditemukanlah, Ces, puluhan bahkan ratusan mayat-mayat kerangka yang ditemukan di meja makan. Jadi masih utuh tuh, Ces, baru dibunuh perempuan atau gadis perawan di meja makan. Nadinya tuh, Ces, nadinya tuh dialirkan ke gelas. Terus banyak juga mayat perempuan yang baru dibunuh ini masih tergantung, Ces, dengan badan tuh nggak berbusana, nadinya ini terpotong, bahkan ada tangan yang hampir putus. Nah, kembali lagi darahnya ini ditampung, Ces, sama si Elizabeth Báthory. Nah, juga ditemukan perempuan-perempuan atau gadis-gadis malang yang menunggu giliran di tahanan, Ces. Jadi masih ada tuh gadis-gadis yang hidup yang belum dikorbankan sama Elizabeth Báthory. Nah, pada tahun 1611 tepatnya di bulan Januari terungkaplah itu seluruh kejahatan yang dilakukan oleh Elizabeth Báthory dan para pelayannya, Ces. Nah, di persidangan yang dipimpin oleh Hakim Agung Kejaksaan yaitu oleh Theodosius Sirmiensis, ya ampun susah betul nama orang luar ini ya, Ces. Dan puluhan saksi yang dihadirkan pada persidangan tersebut menyebutkanlah berbagai macam kejahatan yang dilakukan oleh Elizabeth Báthory ya, Ces. Jadi Elizabeth Báthory ini memang dikenal sebagai orang yang jahat. Dia nggak segan-segan nih, Ces, untuk ngebunuh para pelayannya di kastil Elizabeth Báthory. Nah, kemudian kan dari keterangan-keterangan saksi ada yang menyebutkan korbannya Elizabeth Báthory ini mencapai 30-50 orang, 50-80 orang. Nah, ada salah satu saksi yang bernama Susana yang tidak lain merupakan pelayan dari Elizabeth Báthory yang menyebutkan bahwa Elizabeth Báthory ini memiliki buku catatan yang berisikan nama-nama korban Elizabeth Báthory yang telah dibunuh. Nah, nama-nama korban di buku catatan tersebut itu sebanyak 650 korban. Tambah berat tuh kan hukuman Elizabeth Báthory dan para pelayannya ini. Nah, di persidangan Elizabeth Báthory ini diputuskan terbukti bersalah atas tindak kekejaman yang dilakukan Elizabeth Báthory. Dihukumlah 4 pelayannya termasuk si Dorca yang mempengaruhi Elizabeth Báthory ini menganut Santanisme lagi, Ces. Jadi para pelayan ini dihukum mati, ada yang dipancung, ada yang digantung, pokoknya dihukum mati gitu, nah, Ces. Nah, si Elizabeth Báthory ini nggak dihukum mati, Ces, karena dia memiliki status sosial yang kastanya ini paling tinggi, Ces. Nah, tapi hakim-hakim atau jaksa ini, Ces, memutuskan hukuman sama Elizabeth Báthory ini nggak habis akal nih, ngehukum Elizabeth Báthory ini nggak bisa ngebunuh. Bagaimana caranya dia tetap merasakan siksaan atas kejahatan yang dia lakukan. Si Elizabeth Báthory ini ditahan di kastilnya sendiri. Tapi kalian tahu, Ces, si Elizabeth ini nih ditahan di suatu ruangan kecil. Jadi dia tuh ditempatkan di ruangan tersebut ditutup pakai batu bata. Cuma disisakan lubang kecil ventilasi untuk dia bernapas atau melihat ke keadaan luar dan untuk ngasih dia makan, Ces. Jadi dia benar-benar dikurung. Kalian bayangin kan, itu kayaknya lebih tersiksa dari hukuman mati, Ces. Kalau misalnya hukuman mati kan begitu dibunuh udah selesai, dia nggak ngerasain apa-apa lagi. Tapi di situ dia, kalian bayangin, nggak mandi dong, terus
punya gimana? Apa nggak tumpuk-tumpuk tuh banyak tuh di situ, Ces. Jadi hukuman Elizabeth ini dijatuhkan juga berat, Ces. Selain hukuman mati yang nggak bisa didapatkan karena status sosialnya. Nah, pada tahun 1614, bulan Agustus, setelah 4 tahun Elizabeth menjalani hukuman yang dilakukannya, dia ini ditemukan meninggal dunia, Ces. Malam sebelum dia meninggal dunia, dia itu sempat ngomong atau ngeluh nih sama penjaga tahanan tersebut bahwa dia kedinginan, mungkin hipotermia atau apa, kita nggak tahu. Si penjaga ini nih nggak gubris sama keluhan Elizabeth, dan paginya dia ditemukan meninggal. Nah, setelah kepergian Elizabeth ini, nama Elizabeth Bathory ini sempat diharamkan atau sempat dilarang warga setempat untuk menyebut-nyebut nama Elizabeth Bathory saking kejamnya. Masyarakat ini juga takut, Ces, karena Elizabeth Bathory ini dikenal kan sebagai wanita peminum darah atau penikmat darah, wanita-wanita muda. Nah, jadi setelah kematiannya namanya itu sangat dilarang disebut di desa-desa di sekitaran kastil Elizabeth Bathory. Nah, jadi sebenarnya kasihan si Elizabeth Bathory ini, mungkin dia jadi orang yang kayak gitu tuh karena dari masa kecilnya udah keras ya, Ces, dari ajaran orang tuanya yang memaksa dia menyaksikan tindak kekerasan yang dilakukan oleh keluarga Bathory, dan kebiasaannya nih dari kecil mengoleskan darah dan meminum darah sebagai obat ini ternyata berdampak sangat buruk di Elizabeth dewasa, sehingga dia bisa melakukan tindak kekerasan yang sangat sadis. Bahkan dia dinobatkan sebagai perempuan tersadis, perempuan terjahat, dan pembunuh berantai paling banyak di Eropa, Ces. Jadi gimana, Ces, menurut kalian tentang kisah Elizabeth Bathory ini? Bisa langsung komen di bawah ini. Dan jangan lupa ya, Ces, tetap support aku biar aku tetap semangat nih buat video-video selanjutnya dengan cara like. Dan jangan lupa subscribe dan klik lonceng notifikasi biar kalian jadi penikmat pertama di video aku selanjutnya. Bye, see you!